Hawasi, Bu Husna, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik Pak. Baik. Silakan Pak. Saya ambil alih. Saya di sini udah cukup banyak yang masuk ke ruang Zoom. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai, Bu. Suara saya sebelumnya terdengar jelas? Ya. Sebelumnya untuk mengecek semangat dari para audiens semuanya yang ada di ruang Zoom, saya ingin memperkenalkan diri dulu melalui pantun ya. Ke Pulau Bali di bulan Juni. Cakep. Tinggal di Banyuwangi lewat tol Pantura. Saya Fitri MC hari ini yang akan membantu berlangsungnya acara. Baik. Boleh tepuk tangan virtualnya? Baik, untuk mengefisienkan waktu. Dan surah Al-Fatihah ala hadinya walikum diniyatin salihal. Baik, yang terhormat di sini ada Bapak Ketua LPPI, Bapak Syafaat Mahari MPE, kemudian Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah Ibu Syahidah Rina, kemudian ada Bapak Rahmatul Fadil, Pak Rudianto Effendi, kemudian yang kami banggakan di sini ada Ibu Husna Farida sebagai narasumber, terima kasih Ibu Husna. Kemudian Pak Ahmad Hawasi, Pak Dr. Ahmad Hawasi sebagai moderator pada hari ini. Bu Rektor ada? Iya. Ayo selamat datang kepada Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Najmatul Faiza SHM Hum. Baik, kita langsung aja kepada rangkaian acara pertama. Mungkin ada sambutan dulu dari Ibu Rektor. Langsung saja Ketua LPPI, silakan Ibu menyimak. Ya. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja sambutan kepada Bapak Ketua LPPI, Bapak Syafaat Mahari, silakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Rektor IKI Jakarta, Ibu Dr. Najmatul Faiza. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah, Ibu Dr. Syahidah Rena, dan yang kami hormati dan banggakan juga narasumber serta moderator untuk acara kajian online Ramadan hari ini, Ibu Dr. Husna Farida dan Bapak Dr. Hawasi MA, serta Bapak Ibu dosen IKI Jakarta beserta dengan mahasiswa maupun kajian online Ramadan untuk hari ini dengan topik kajian rasem dan qiraat Al-Quran, kritik atas pandangan orientalis revisionis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kajian online Ramadan untuk seri pertama pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah untuk pesertanya ini terus bertambah ya. Ini sudah sampai 55 dan semoga akan terus bertambah lagi sampai dengan akhir acara nanti jam 11.30 mendatang. Bapak Ibu sekalian, kami dari LPPI mengadakan kajian online Ramadan ini sebagai sarana untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dari dosen maupun mahasiswa IKI Jakarta.
Nah, ini alhamdulillah Bu Usta telah menyelesaikan disertasinya dan kebetulan juga di IKI Jakarta dan telah diterbitkan dalam buku yang diterbitkan oleh IKI Press. Dan insya Allah nanti bukunya Bapak Ibu ada 5 buku gratis dari panitia bagi peserta yang paling aktif nantinya saat nanti Bu Usta diskusi dan akan didampingi oleh Bapak Dr. Hawasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kami juga mengharapkan ada gagasan ya di sini ya, ada gagasan, ada pertukaran ide, ada diskursus lah seperti itu, yang nantinya juga diharapkan ini menjadi pengembangan ilmu untuk selanjutnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu itu terus berkembang, itu membutuhkan banyak masukan, membutuhkan banyak penyempurnaan lagi, sehingga nantinya ilmu itu bisa sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga acara pada pagi menjelang siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan ilmu ya, rasem Qur'ani dan qiraat bagi kampus kita maupun juga bagi keilmuan itu sendiri. Kami dari panitia juga mengucapkan permohonan maaf jika selama acara ini ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan ya selama persiapan acara, juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin untuk mengefisiensikan waktu, sekian sambutan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya kita langsung saja membuka waktu seluas-luasnya untuk diskusi pada hari ini dengan judul diskusi dan diseminasi hasil penelitian ilmiah edisi khusus bulan Ramadan dengan judul diskursus rasam dan qiraat Al-Quran, kritik atas pandangan orientalis dan revisionis. Baik, selanjutnya sesi diskusi ini nanti akan berlangsung sampai kurang lebih pukul 11 atau pukul 11.15 atau pukul 11 sampai pukul 11 yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dr. Ahmad Hawasi, SSIFA, dan narasumber kita Ibu Dr. Husna Farida, MAG. Kepada waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Ahmad Hawasi disilakan untuk memandu kegiatan diskusi. Ya, baik, terima kasih yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersama-sama kita hormati Ibu Rektor IKI Jakarta, Ibu Najmatul Faiza. Kemudian juga di sini ada Ibu Warek 1, Ibu Ramlah Hudayati, ada juga Ibu Dekan Tarbiyah, ada Ibu Syahidah Rena, juga Ketua LPPI Bapak Syafaat Muhari, dan juga para dosen dan para mahasiswa yang ada di Zoom, dan juga yang saya hormati khusus pembicara pada pagi hari ini Ibu Husna Farida. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan dalam di hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari keberkahan di bulan suci Ramadan ini, dan wabil khusus kita bisa mendapatkan keberkahan dari keberkahan Al-Quran, karena sekarang kita akan mengkaji, berdiskusi terkait dengan Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah
Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Wabil khusus kita selalu istiqomah bisa berinteraksi terus dengan Al-Quran. Apakah itu kita membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diskusi pada pagi hari ini itu menurut saya cukup tepat. Kita berdiskusi terkait dengan Al-Quran di bulan yang tepat juga, di bulannya Al-Quran. Jadi tuan rumahnya Al-Quran sekarang bulan puasa. Jadi tepat sekali kita akan berdiskusi terkait dengan Al-Quran dari aspek qiraat dan rosemnya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 aspek yang Allah turunkan dari Al-Quran itu. Aspek bacaannya, aspek tulisannya, dan aspek maknanya. Nah, ketiga aspek itu terus dijaga kemurnian, keaslian, dan keautentikannya sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah, aspek bacaan Al-Quran dipelihara dengan adanya ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Aspek tulisan Al-Quran itu dijaga dengan adanya kaidah-kaidah Rasul Utsmani. Dan aspek makna Al-Quran itu dipelihara dengan adanya kaidah-kaidah penafsiran yang diramu oleh para ulama tafsir. Tetapi qiraat Rasul Utsmani, tafsir yang memang sudah mapan, ada beberapa orientalis atau revisionis yang memang berusaha untuk menguji ilmu para sarjana muslim. Seperti kita pernah dengar orientalis Ignaz Gurhazer, ada Norbert, ada Arthur Jeffrey dan lain sebagainya, yang berusaha untuk mengkritik kemapanan ilmu-ilmu yang memang sudah dikatakan sudah mapan lah gitu. Seperti para orientalis ini itu pun dirujuk oleh para penulis Islam yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya buku yang akan kita bahas ini, buku yang dikritik oleh Ibu Husna, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Husna ini juga sebelumnya mungkin sudah pernah dilakukan oleh Syekh Al-Qadi yang ketika mengkritik kritikan dari dalam kitabnya Al-Qiraat Indal Mustasrikin wa Muwahhidin. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang prolognya, kita akan langsung dengarkan saja pembahasan atau tema tentang Rosem dan Qiraat Al-Quran, studi kritis pemikiran Taufik Adnan Amal dalam rekonstruksi sejarah Al-Quran. Sepenuhnya diskusi ini saya serahkan kepada pembicara atau Husna Faridat, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hawashi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Rektor kita, Ibu Dr. Najmatul Faiza SHM HUM, lalu ada juga tadi Ibu Dekan Tarbiyah ya, Ibu Dr. Syaidarina MID, kemudian penyelenggara hari ini ada Bapak Syafaat Muhari ME beserta seluruh tim ya. Terima kasih atas kesempatan untuk saya pada hari ini. Ada juga banyak ya ini dari IKI, ada Bapak siapa saja mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul meskipun via Zoom, insya Allah tidak mengurangi silaturahmi kita. Dan mungkin bisa langsung kita mulai. Jadi mungkin ini ya Pak Dr. Hawashi, jadi sebetulnya disertasi saya berjudul Rosem dan Qiraat, studi kritis pemikiran Taufik Adnan Amal. Tetapi kemudian karena dibukukan, kita akhirnya mengeneralisasikan. Jadi yang diangkat pertama adalah revisionisnya,
tapi tetap memunculkan gagasan taufikatan amal di dalamnya. Mungkin begitu nanti kira-kira. Baik, saya izin share screen. Jadi yang akan kita bahas di sini secara general mungkin ya. Baik, nah jadi karena sudah melalui proses ke penerbit, akhirnya judulnya diganti menjadi diskursus Rosam dan Qiraat Al-Quran, kritik atas pandangan orientalis revisionis. Baik. Itu pun saya dulu sebelum masuk di IKI. Jadi Rosem Usmani itu sebetulnya tanpa tanda titik, tanpa tanda baca, tanpa ada embel-embel apapun. Nah ini contohnya, kerangka seperti ini, tak pun tidak ada titiknya, nun tidak ada titiknya. Jadi kenapa tidak ada? Karena memang dulu tidak ada kebutuhan gitu ya. Orang zaman dulu bisa membaca Al-Quran tanpa ada titik atau tanda baca apapun. Bahkan tulisan itu hanya sekunder ya. Jadi yang pertama adalah hafalan. Jadi tidak terlalu mementingkan tulisan. Baru setelah ada urgensi muncullah yang namanya tanda baca. Nanti akan sedikit kita bahas. Ini contoh yang tanpa tanda baca. Selanjutnya, nah ini adalah tanda baca titik. Nah setelah ada urgensi, banyak masyarakat, karena Islam sudah semakin meluas ya, banyak masyarakat awam yang salah dalam membaca Al-Quran.
meeting is being recorded. Tetapi sebetulnya merujuk kepada anjuran para ulama untuk mengikuti Rasul Utsmani. Seperti pendapatnya Imam Malik, tulislah Al-Quran sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh para sahabat. Ya, jadi sebetulnya beliau tidak mengatakan bahwa tulisan Al-Quran itu tauqifi, tetapi tetap dianjurkan menulis sesuai dengan yang ditulis oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang terdahulu yang ilmunya melebihi ilmu kita. Mungkin kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga yang mewajibkan penulis Al-Quran dengan Rasul Utsmani karena tauqifi. Nah, ini ada yang mengatakan tauqifi meskipun ini pendapatnya minoritas ya. Ini kalau tidak salah Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian yang terakhir, tidak wajib menulis Al-Quran dengan Rasul Utsmani karena ijtihad sahabat. Nah, ini juga pernah terjadi pendapat ini. Kenapa? Karena merasa bahwa kalau nanti ditulis dengan Utsmani, maka orang awam nanti salah membaca gitu. Jadi karena Al-Quran itu adalah bacaan, daripada orang-orang salah membaca, maka sebaiknya kita tulis dengan imla'i. Nah, ini ada di pendapat ketiga. Lalu apa konsekuensi dari pandangan ulama ini? Secara simpel begini, hikmah tulisan Rasul Utsmani. Ketika Al-Quran ditulis dengan Rasul Utsmani atau tidak ditulis dengan imla'i, maka sebetulnya kita telah memiliki andil menjaga qiraah-qiraah sahih. Karena qiraah-qiraah sahih hanya terakomodir dalam Rasul Utsmani, sedangkan Rasul imla'i membatasi ragam bacaan. Nanti akan saya beri contohnya. Yang kedua, Rasul Utsmani juga peninggalan sejarah masa Islam yang sangat berharga. Jadi begini, tulisan manusia itu kan berkembang. Kita tidak tahu apa yang terjadi mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau 100 tahun ke depan. Bisa jadi tulisan itu berkembang. Ketika tidak dibakukan, kita boleh loh, seumpama ini, kita boleh menulis selain Rasul Utsmani, udah nggak usah Rasul Utsmani, seumpama begitu. Itu bisa jadi tulisan orang nanti akan berbeda-beda karena orang itu punya standar berbeda ya. Di suatu wilayah bisa jadi ditulis A, ditulis kemudian di wilayah lain ditulis B, sehingga standarnya itu tidak baku. Tapi ketika Al-Quran ditulis dengan Rasul Utsmani, itu sudah tidak ada konflik lagi. Kita cukup merujuk kepada Rasul Utsmani, dan itu adalah kekayaan Islam yang sangat berharga. Nomor 3, kalau disebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan Rasul Utsmani itu menimbulkan kekhawatiran akan terjadi kesalahan pembacaan ya, karena seperti yang saya contohkan tadi, Al-Alamin, kalau Rasul Utsmani tidak ada alif setelah ain, jadi bisa jadi orang yang nggak bisa baca, bacanya gimana? Al-Alamin begitu ya, ainnya tidak dipanjangkan karena ya begitu tadi, Rasul Utsmani berbeda dengan imla'i. Kalau alibinya adalah kekhawatiran terjadi kesalahan pembacaan di dalam Al-Quran, maka sebetulnya itu dapat dihindari dengan wajibnya talaki kepada guru yang kompeten. Jadi memang tradisi kita Islam itu belajar Al-Quran tidak dapat dilakukan sendiri, itu sudah mutlak. Jadi kita harus belajar, harus punya guru. Pun sekarang meskipun Al-Quran sudah ada tanda bacanya, masih banyak orang yang salah membaca begitu ya. Jadi wajib bagi kita untuk bertalaki. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan Rasul Utsmani, begitu kira-kira. Nah, ini contoh dari hikmah penulisan Rasul Utsmani, andil menjaga qiraah sahih, yaitu nah ini. Jadi Rasul Utsmani itu mengakomodir qiraah sahih. Cara mengakomodirnya ini secara ringkas saya bagi menjadi 3. Yang pertama, hadzf. Jadi di dalam Rasul Utsmani itu ada namanya kaidah hadzf. Hadzf itu membuang. Contohnya di sini saya sebutkan lafaz ini ada ya, kho, dal, ain, wawu dan nun. Ketika tidak ada alif setelah kho, maka di sini akan ada 2 wajah bacaan. Bisa kita baca yukhadi'una atau yakhda'una. Tetapi ketika di sini setelah kho kita beri alif, seumpama kita karena kita menulis dengan rosem imla'i yukhadi'una, setelah kho ada alif, maka bacaan yakhda'una tidak akan terakomodir dalam satu lafaz.
tidak akan terakomodir dalam satu kerangka Rasul Utsmani. Mungkin itu kira-kira kelebihan dari Rasul Utsmani. Yang kedua, cara mengakomodir yang kedua yaitu ketiadaan tanda baca. Jadi kalau zaman dulu tidak ada tanda baca. Nah, contohnya lafaz wahwa ya, ada wawu, ha, dan wawu lagi. Nah, ini ternyata di dalam qiraah Sab'ah ada dua macam bacaan. Ada yang membaca dengan wahwa, yaitu Qalun, Abu Amr dan Al-Kisai membaca dengan wahwa. Lalu selebihnya selain Qalun, Abu Amr dan Al-Kisai membaca dengan wahwa bidhammil ha. Nah, dengan ketiadaan tanda baca, nah itu bisa mengayomi perbedaan bacaan. Yang ketiga, ketika perbedaan bacaan tidak dapat diakomodir dalam satu kerangka tulisan. Jadi zaman dulu hebatnya para sahabat itu, masya Allah, visioner sekali, sudah memikirkan ini bagaimana dengan bacaan lain yang kerangkanya tidak bisa terakomodir dalam satu tulisan. Ternyata bagaimana? Ditulis pada mushaf yang berbeda. Contohnya di sini adalah lafaz wa auso dan wa wasso. Mushaf Madani dan Syami menggunakan alif di antara wawu. Wa auso itu di mushaf Madani dan Syami. Kemudian pada mushaf lainnya hadzaf alif, wa wasso, terbang. Di sini bacaannya berbeda. Ada juga qalu wa qalu. Ada lagi minha, minhuma dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Dulu para sahabat membaginya dalam beberapa mushaf. Jadi salinan mushaf ada yang mengatakan 4, 5, 6, 7, 8. Terlepas dari perdebatan ulama berapakah mushaf yang dikirimkan oleh Utsman. Yang jelas adalah dari mushaf-mushaf tersebut itu bacaan yang berbeda kerangkanya akan ditulis terpisah. Jadi wa auso ini ada di mushaf Madani dan Syami, wa wasso ada di mushaf yang lainnya. Jadi tidak ada tumpang tindih bacaan. Tidak seperti ini. Oh, wa auso kita tulis di body teks, kemudian wa wasso di pinggir teks. Tidak begitu. Dan kalau seumpama kita tulis begitu, wa auso di tengah, kemudian wa wasso di pinggir, orang pasti berpikir, oh berarti bacaannya lebih bagus wa auso daripada wa wasso, sehingga wa wasso ditinggalkan. Padahal tidak begitu, karena kedua-duanya sama-sama sahih dan sama-sama berasal dari Rasulullah. Jadi untuk menyamakan standar itu, menyamakan bahwa wa auso dan wa wasso ini sama-sama sahih dan boleh dibaca, maka ditulis dalam mushaf yang berbeda. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu bisa lihat pada lafaz yang berwarna pink ya. Di situ ada yukhadi'una dan yukadzibuna. Walladzina amanu yukhadi'una. Nah, kalau kita hafaz bacanya yakhda'una ya. Kemudian yakdzibuna bima kanu yakdzibun. Nah, di sini Ibnu qiraah Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan yukhadi'una. Nah, ini silakan diperhatikan. Jadi setelah kok di sini tidak ada alif. Nah, masalah kemudian bagaimana membaca koknya itu panjang. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan ilmu dobet. Ya. Nah, ini berbeda-beda. Kalau di Indonesia nanti dobetnya ada fathah berdiri. Kalau di mushaf Timur Tengah ada alif kecil di sebelah fathah. Nah, kemudian yukadzibuna. Di sini dibaca yukadzibuna. Jadi yukhadi'una ini adalah salah satu contoh bagaimana Rasul Utsmani mengakomodir qiraah sahih. Ya, ada bisa yukhadi'una dan yakhda'una. Sedangkan yakdzibuna dan yukadzibuna itu adalah contoh bagaimana Rasul Utsmani tanpa tanda baca bisa mengakomodir perbedaan antara yakdzibuna dan yukadzibuna. Selanjutnya ini adalah qiraah Ibnu Amir. Di sini wa mayakdauna ya, wa mayakdauna di sini yukadzibuna. Kemudian ini Asim, Hamzah dan Al-Kisai yakdauna dan yakdzibuna. Jadi kalau kita perhatikan kerangkanya itu berarti tulisannya begini yang tanpa titik dan tanpa tanda baca. Itu tidak ada perbedaan. Padahal cara membacanya berbeda. Nah, itu kelebihan Rasul Utsmani dalam mengakomodir qiraah sahih. Selanjutnya yaitu kajian qiraat. Jadi mungkin ini saya loncat ya. Secara ringkas nanti akan di sini permasalahannya
antara di qiraah masa sahabat dan masa tabi'in ini yang nanti menjadi perdebatan orientalis ya. Jadi banyak orientalis yang mengkritisi mushaf yang dikodifikasi oleh Khalifah Utsman, dan kemudian juga mengomentari tentang qiraat abad 1 sampai abad 3 yang di situ masih tercampur antara qiraah sahih dan qiraah syadz. Jadi belum ada penyaringan begitu bahasanya. Kemudian nanti juga yang akan banyak dikomentari orientalis adalah qiraah masa Ibnu Mujahid, di mana Ibnu Mujahid inilah yang pertama kali membakukan qiraah sab'ah yang kita baca sampai saat ini. Di situ nanti Ibnu Mujahid akan dikomentari, nanti kita bahas. Selanjutnya pandangan ulama mengenai keberadaan sab'atu ahruf. Nah, ini juga ulama mempunyai pandangan yang berbeda ya. Yang pertama, sab'atu ahruf lestari sampai saat ini. Ada yang mengatakan bahwa 7 huruf yang diturunkan Allah dari masa Rasulullah itu semuanya ada di dalam qiraah sahih sekarang. Ada juga yang menyatakan bahwa sab'atu ahruf hanya yang terakomodir dalam Rasul Utsmani, dalam artian ada yang sudah tidak ada. Jadi yang ada sab'atu ahruf yang ada sekarang adalah hanya sab'atu ahruf yang terakomodir dalam Rasul Utsmani, dan pendapat inilah yang disampaikan oleh Al-Jazari. Kemudian yang terakhir, saat ini yang lestari hanya 1 huruf. Ini dipelopori oleh At-Tabari, meskipun sebetulnya maksud dari At-Tabari itu 1 huruf di sini adalah sinonimnya. Jadi menurut At-Tabari, sab'atu ahruf itu adalah padanan kata bahasa Arab. Jadi 7 huruf yang memiliki yang memiliki arti yang sama tetapi lafadznya berbeda, sehingga yang dimaksud 1 huruf di sini menurut At-Tabari itu tetap sab'atu ahruf versinya Abu Fadl Ar-Razi. Kalau Abu Fadl Ar-Razi yang kita pelajari apa sab'atu ahruf perbedaan dalam segi isim, fi'il, i'rab ya, ibdal, kemudian dialek ya, takdim takhir. Satu lagi takdim takhir, apa yang kelewat tadi? Mungkin Dr. Hawashi bisa menambahkan. Ya, intinya 7 itu ya. Dan di sini sebetulnya kenapa At-Tabari bilang 1 huruf? Karena sinonim yang lain tidak ada. Ini karena pemahaman karena sab'atu ahruf versi ulama itu definisinya berbeda-beda. Dan yang paling kuat adalah pendapatnya Abu Fadl Ar-Razi yang juga didukung oleh Al-Jazari dan banyak ulama kemudian. Sab'atu ahruf yang seperti yang saya sampaikan tadi mengenai isim, perbedaan isim, fi'il, i'rab. Kalau i'rab seperti wal arhami dan wal arhama itu ada di An-Nisa ayat pertama, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arhami, ada yang menyebut wal arhama. Kemudian sekarang kajian orientalis revisionis. Di sini mungkin nanti saya jelaskan. Jadi ini adalah definisi simpelnya begitu ya. Nah, kalau mau cari yang lebih rumit masih banyak, karena di sini orientalis sebetulnya pendekatannya banyak. Cuma ini yang saya sampaikan adalah versi simpelnya, di mana secara umum orientalis itu berarti adalah ilmu tentang ketimuran yang membahas segala aspek tentang wilayah timur yang bertempat di belahan timur dan mungkin selatan. Jadi sebetulnya orientalis itu tidak hanya mengkaji tentang Al-Quran. Jadi orang barat yang mengkaji segala macam tentang timur, bisa juga kebudayaannya mungkin, dan segala aspek ketimuran itu sebetulnya sudah bisa disebut orientalis. Kemudian di sini orientalis dalam segi pembahasan ilmu Al-Quran secara umum dibagi menjadi 2. Ini versi simpelnya ya. Ada tradisionalis dan revisionis. Kalau tradisionalis itu orientalis yang menerima tradisi muslim. Selama mereka tidak menemukan data bahwa pandangan muslim itu bertentangan dengan pandangan mereka, maka mereka akan menerimanya. Yang kedua adalah orientalis revisionis. Nah, revisionis ini kalau kita pahami dari kata revisi, jadi mereka itu memiliki visi untuk merevisi Al-Quran atau aspek-aspek yang berkenaan dengan Al-Quran seperti asal-usulnya, sejarahnya, dan sebagainya. Meskipun pada dasarnya revisionis yang kita bahas hari ini sebetulnya tidak skeptis ya, dalam artian mereka itu masih menerima sumber muslim. Bahkan mereka sering menggunakan rujukan-rujukan ulama muslim untuk menyerang balik, begitu kira-kira, menyerang balik
pandangan umat muslim sendiri. Contohnya begini, oh At-Tabari itu bilang boleh kok pakai sinonim untuk membuat kiroat begitu. Itu mereka membawa nama At-Tabari, meskipun nanti pada akhirnya pemahamannya itu berbeda. Maksud At-Tabari bukan begitu padahal. Nah, kira-kira begitu. Tetapi pada dasarnya mereka itu memakai pandangan muslim untuk menyerang balik orang Islam sendiri, begitu kira-kira. Ini adalah hasil penelitian akhir saya tentang telah kritis terhadap pandangan revisionis pada Rasam Al-Quran. Ini Rasam dulu. Yang pertama, revisionis mengatakan bahwa Rasam Utsmani itu penyebab munculnya qiraat. Nah, di sini kenapa mereka mengatakan demikian? Karena di zaman sahabat ya, memang Al-Quran itu tidak ada tanda bacanya, sepi dari apapun. Hanya seperti Bapak Ibu lihat tadi, hanya kerangkanya saja. Itu kalau kita nggak hafal ya nggak bisa bacanya itu gimana itu baca, kira-kira begitu. Nah, karena tidak ada titik, tidak ada tanda baca apapun, sehingga mereka menganggap bahwa ketika banyak kiroat, kiroat itu munculnya karena orang bacanya sesuka mereka. Nah, mereka berpandangan seperti itu. Oh, berarti seumpama lafaz Maliki itu kan ada dua wajah ya, dua kiroat, Maliki dan Maliki. Ini yang ada di surah Al-Fatihah ya, bukan yang di surah An-Nas. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, itu ada dua. Nah, kalau kita menganggap bahwa Rasam Utsmani yang sepi dari tanda baca itu menyebabkan munculnya kiroat, kenapa sampai saat ini tidak ada yang membaca dengan malakah atau miliki, muluku, mulki, milki dan sebagainya? Nggak ada. Ya, ternyata apa? Perbedaan itu hanya dua, Maliki dan Maliki, dan itu pun berdasarkan riwayat. Jadi dari sini kita bisa membantah bahwa sebetulnya Rasam Utsmani bukanlah penyebab dari munculnya kiroat, bahkan sebaliknya. Kiroat tentu bacaan itu muncul terlebih dahulu ya. Kiroat itu muncul terlebih dahulu, baru kemudian ketika masa Utsman itu bagaimana Rasam Utsmani bisa mengakomodir perbedaan bacaan tersebut. Jadi terbalik. Kemudian kiroat dalam suatu lafaz hanya berkisar 2-5. Nah, ini saya sebut seperti saya sebutkan tadi. Contoh lain, lafaz Ibrahim. Setelah ha itu tidak ada ya. Ini di surah Al-Baqarah ya, hanya di surah Al-Baqarah. Setelah ha Ibrahim, kita kan haknya 2 harokat ya. Nah, di situ kalau ada Bapak Ibu mungkin ada yang membawa mushaf, silakan dibuka mushafnya. Asal mushafnya ditulis dengan Rasam Utsmani, insya Allah aman. Ibrahim di situ tidak ada ya-nya. Kenapa? Karena untuk mengakomodir dua macam bacaan, bisa dibaca Ibrahim dan Ibrahim. Bahkan Jibril pun macam-macam bacaannya. Jabril, Jabroil, dan sebagainya ya. Ada 4 kalau tidak salah. Nah, jadi perbedaan bacaannya itu hanya berkisar 2-5, tidak sampai 10 bahkan ribuan. Kalau kita hitung, kalau kita mau bebas membaca Al-Quran sesuai dengan kerangka, itu kan bisa jadi yang kita baca banyak sekali, tapi itu tidak terjadi. Selanjutnya, pengiriman mushaf ke berbagai wilayah disertai dengan qori. Nah, inilah pentingnya. Jadi, kalau memang Rasam Utsmani itu bebas dibaca tanpa memperhatikan periwayatan, tidak mungkin Utsman ketika mengirim mushafnya juga membawa qori'nya gitu ya. Jadi yang dikirim itu bukan cuma mushafnya, tapi juga qori'nya juga. Jadi kalau mau membaca Al-Quran ini, silahkan berguru kepada qori' yang dikirim. Nah, gitu kira-kira. Jadi sanad ya, itu adalah hal yang paling utama. Yang selanjutnya, perbedaan bacaan hanya berkisar pada isim, fi'il, i'rab, naqs ziyadah, ibdal tahqiq, takdim ta'khir, dan dialek. Nah, ini yang saya sebut tadi ya dalam sab'atu ahruf. Jadi perbedaannya itu tidak keluar dari kerangka ini. Isimnya saja, fi'ilnya ada kemudian i'rab, naqs ziyadah, ibdal tahqiq, takdim ta'khir, dialek. Ini takdim ta'khir itu innalladzina yusarruna subhanahu wa ta'ala fayaqtuluna wa yuqtaluna, itu dibalik. Fayuqtaluna wa yaqtuluna. Nah, kira-kira begitu. Yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Itu masih ada sab'atu ahruf sampai sekarang. Kemudian qiraah berasal dari periwayatannya. Sudah. Selanjutnya
Pandangan yang kedua adalah revisionis mengatakan bahwa Al-Quran itu ini salah ini ya, Rasul maksudnya. Sebentar. Ini maaf ini terpotong ya. Saya cari dulu. Yang kedua adalah kesalahan penulisan Al-Quran. Maaf ini terpotong ya. Kesalahan penulisan Al-Quran memunculkan qiraat. Jadi revisionis itu berkata kalau Proses Utsmani itu adalah kesalahan tulis. Kenapa tidak ada alif? Nah gitu. Karena tidak sama dengan imla'i kan. Jadi tulisannya tidak sama. Mereka mengklaim bahwa Utsmani itu sebetulnya salah nulis, begitu kira-kira. Sehingga dari kesalahan itu muncullah banyak qiraat. Gitu kira-kira ya. Dan ini bisa dibantah bahwa tulisan Utsmani itu tidak dirubah sedikit pun, meskipun berbeda dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, Rasam Utsmani itu memang berbeda ya dengan imla'i karena untuk mengakomodir qiraat-qiraat sahih. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya, dengan ditulis Utsmani maka banyak qiraat yang terakomodir di situ. Selanjutnya, munculnya kitab-kitab Rasam Utsmani pada abad kedua yang berisi perbandingan tulisan mushaf antar wilayah Islam. Ragam bacaan telah ada sejak dulu. Jadi ragam bacaan itu memang sudah ada dari awal ya. Jadi bukan karena tulisannya. Ini mirip-mirip dengan yang nomor 1 tadi. Kemudian dari abad kedua itu sebetulnya sudah banyak ulama yang menulis tentang perbedaan mushaf, meskipun tidak sekomplit zaman sekarang ya. Dulu mungkin hanya perbandingan 2 mushaf atau ditulis 1 mushaf begitu. Tetapi itu sudah menjadi hal yang biasa meneliti mushaf begitu. Selanjutnya nomor 3 yaitu sepertinya terpotong lagi. Ya, mohon maaf ini terpotong ya. Jadi nomor 3 ya. This meeting is being recorded.